Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri umumkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo. Mengapa deklarasi ini dilakukan saat Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang juga kader PDIP, tidak ada di Indonesia? Setelah Ganjar Pranowo umumkan Mahfud MD yang mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden, siapakah yang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden? Saksikan ulasannya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya bisa menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. PDIP resmi memasangkan Mahfud MD bersama dengan Ganjar Pranowo untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Praktis bahwa sudah ada dua pasangan capres dan juga cawapres. Yang menjadi pihak yang paling ditunggu-tunggu adalah Prabowo Subianto yang saat ini belum menentukan pilihannya siapa sosok pendampingnya. Tapi momen deklarasi bacawa pres hari ini menarik untuk kita bahas, pemirsa. Yang mana ini mungkin menjadi pertanyaan besar ketika Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam deklarasi sore hari ini. Ada apa? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, umumkan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Maka resmi sudah koalisi PDIP, P3, Hanura, Perindo mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua anggota Dewan Pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya. Dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau, walah, saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, tidak apa-apa karena itu ideologi Pancasila. Tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak, seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Pemirsa, sebelum umumkan sosok calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo, Megawati Soekarnoputri menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang baik, salah satunya adalah berpengalaman di tingkat nasional. Adakah penyebutan ciri ini menyindir nama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang tengah menjabat sebagai wali kota Solo? Namun kerap kali digadang-gadang akan digandeng sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Dari sejarah kita belajar bahwa pemimpin harus lahir dari gemblengan lahir batin.
Pemimpin seperti ini ditempa keteguhannya, memiliki kesetiaan pada prinsip, kokoh pada jalan Pancasila, merakyat, visioner, dan memiliki kemampuan profesional. Setidaknya telah berprestasi dalam jabatan strategis di tingkat nasional dan memiliki pengalaman konkret di pemerintahan. Ditinjau dari karakternya, pemimpin ini selalu bergelora jiwa kemanusiaannya. Hatinya mudah tersentuh oleh penderitaan rakyat. Semangat pemimpin seperti ini yang akan selalu berkobar-kobar justru ketika menghadapi tantangan. Ya pemirsa, kami dapat informasi terbaru di mana hari ini Partai Golkar bertemu dengan PSI pemirsa, dan kita lihat langsung bagaimana ya tentu kalau partai yang sudah mau mendaftar dan mencalonkan, tadi saya sudah memberikan tanggapan bagus-bagus saja dan selamat kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Kebetulan Pak Mahfud kolega saya di kabinet dan penungguan Pak Mahfud sudah 5 tahun, jadi selamat. Terima kasih. Kalau masalah saingan kita bicarakan nanti sesudah pendaftaran. Koalisi Indonesia Maju kira-kira kapan deklarasinya, Pak? Sebelum tanggal 25. Mas Kaisang, gimana pendapatnya Mas kalau misalkan Mas Gibran nanti bergabung di Koalisi Indonesia Maju termasuk juga bergabung dalam Partai Golkar? Tanggapannya gimana? Ya udah. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau gabung PSI juga boleh. Soal Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo, ini kan kabarnya sudah mengurus SKCK gitu ya Pak. Kemudian yang mengurus SKCK selain itu ada juga yang lain. Iya, namun Pak Yusril. Ya Pak Erick ini. Kemudian apakah masih Golkar memutuskan masih tetap di koalisi atau ada pertimbangan lain Pak jika Pak Erick? Kalau urusan itu nanti kita bahas antar partai dan itu sudah dibahas. Pak, kemudian kan dua capres ini kan sudah mengumumkan calon wakil presidennya gitu ya Pak. Kemudian kira-kira Pak Prabowo kapan ya Pak mengumumkan calon? Ya, pendaftaran kan sampai tanggal 25, masih banyak ruang dan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Mungkin di sini. Oh di depan kali Mas ya. Di depan singkirin dulu. Di depan podium Mas. Oh depan podium. Enggak biar kelihatan. Sini. Biar kelihatan. Atau mundurin dikit ya. Tarik sedikit. Tarik sedikit. Ya. Atau bisa. Ini ya. Oke. Mana ini gitarnya? Ayo, sisi. Biar ditarik. Oke, siap. Ya pemirsa, inilah dia momen pertemuan antara Partai Golkar dan juga PSI pemirsa, yang mana sosok atau sang ketua umum dari masing-masing partai tampak hadir dalam pertemuan tersebut. Mewakili Partai Golkar, sejumlah petinggi bahkan sang ketua umum Erlangga Hartarto ada dalam pertemuan tersebut. Sementara itu dari PSI, sejumlah petinggi partai PSI bahkan sang ketua umum yakni Kaisang Pangarep juga hadir di sana. Sempat ada pertanyaan dari awak media, tanggapan yang kemudian bisa disampaikan oleh Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto atas deklarasi yang sudah dilakukan oleh Ganjar dan juga Mahfud MD. Pastinya Erlangga mengucapkan selamat atas deklarasi ini, bahkan punya kedekatan cukup personal dengan Mahfud MD. Itu dia dinamika politik memang begitu banyak terjadi pemirsa di hari ini. Tapi kita kembali ke informasi di mana ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam deklarasi Ganjar Pranowo Mahfud MD disebut-sebut Puan Maharani Ketua DPP PDI Perjuangan karena kader terbaik PDIP itu tengah menjalankan tugas negara. Namun dalam kesempatan itu Puan juga meminta wartawan untuk mempertanyakan apakah Jokowi juga mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau justru mendukung calon lain. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang
rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu perpindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Ya pemirsa, teka-teki dukungan Presiden Joko Widodo ini masih menyimpan misteri hingga hari ini. Presiden Jokowi belum gamblang memberikan dukungannya. Keputusan pemirsa untuk Kaisang Pangarep yang secara tiba-tiba terjun ke politik membuat publik bertanya. Ditambah lagi Kaisang melompat ke pagar PSI, berbeda partai dari sang bapak, kakak dan juga kakak iparnya. Teka-teki dukungan Presiden Joko Widodo masih menyimpan misteri. Hingga hari ini, Presiden Jokowi belum gamblang memberikan dukungan. Keputusan Kaisang Pangarep yang secara tiba-tiba terjun ke politik membuat publik bertanya. Ditambah lagi, Kaisang yang melompat pagar ke PSI berbeda partai dari sang ayah, kakak, dan kakak iparnya. Putra sulung Jokowi pun terseret ranah pro dan kontra. Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto. Peristiwa ini membuat publik berprasangka arah dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto. Ditambah lagi dengan deklarasi relawan Jokowi, Samawi, dan Projo yang ikut naik kapal Prabowo mengarungi arus politik pemilihan presiden 2024. Dalam kesempatan lain, ketika Jokowi memukul gong di Rakernas ke-6 Projo, relawan Projo menganggap Jokowi memberikan sinyal arah dukungannya. Namun tidak demikian, sebagai kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jokowi membisik baca pres Ganjar agar melanjutkan program ketahanan pangan setelah dilantik nanti. Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Pengamat ilmu komunikasi politik membaca, politik merupakan bagian dari persepsi yang tidak bisa disalahkan bagaimana persepsi orang. Meski berpeluang lompat pagar ke pasangan baca pres dari partai lain, Jokowi sulit untuk meninggalkan PDIP karena partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki jasa yang sangat besar atas karir Jokowi. 20 tahun PDIP mengantarkan Jokowi ke puncak kepemimpinan, mulai dari wali kota Solo hingga menjabat presiden 2 periode. Salah satu yang harus diingat basis Pak Jokowi itu kan PDIP. Jadi 20 tahun, hampir 20 tahun lah, karena di DKI cuma setahun, Pak Jokowi diberi karpet merah oleh PDIP dari orang yang belum dikenal sama sekali, lalu menjadi wali kota 2 periode, kemudian gubernur DKI, presiden 10 tahun, itu adalah karya besar bagi PDIP untuk membentuk karakter seseorang. Saya pikir karakter ini juga turut menentukan bagaimana PDIP berharap pada Pak Jokowi. Anda kader kami yang kami besarkan dengan setulus hati, dengan berbagai argumentasi politik. 2014 kami bukan siapa-siapa ketika mendukung Anda, hanya 4 partai yang kami gunakan, dan kami bertarung dengan partai-partai besar demi untuk mengusung Anda, dan Anda menang. Kalau kita lanjutkan dukungan itu di 2019, jadi PDIP berharap pasti Pak Jokowi harus mendukung Ganjar. Apakah misteri ini akan terungkap? Kepada siapakah arah dukungan Presiden Jokowi? Kita tunggu saja nanti. Tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, Mahfud yang menjadi teman duet Ganjar ini mengaku sudah sejak lama mengenal pria yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ini. Dia pun mengaku begitu cocok dengan Ganjar Pranowo. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008, kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya tahu persis, Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Saya tahu juga Mas Ganjar adalah dari keluarga Muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Sebelum resmi dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengaku tidak pernah menyebut bahwa dirinya akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spanduk dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya, maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Ya pemirsa, sementara itu Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Solo mengucapkan selamat atas terpilihnya Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Gibran menyebutkan Mahfud MD adalah sosok yang memiliki pengalaman dan cocok mendampingi Ganjar Pranowo. Selamat untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ya. Sekali lagi selamat. Mas, gimana Mas sosok Pak Mahfud MD untuk mendampingi Pak Ganjar ini sendiri? Luar biasa, luar biasa pengalamannya. Pernah di yudikatif, pernah di legislatif, eksekutif, lengkap, cocok sekali. Mas dengan memilih Pak Mahfud ini bisa yakin untuk kemenangan satu putaran yang sering digaungkan sama PDIP? Ya, monggo itu sesuai harapan dan target dari Ibu Ketua Umum. Ya, itu ya akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi pemirsa, tapi mungkin saya akan sapa ini mewakili PDIP, Bang Ahmad Basarah sudah bergabung bersama saya di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Basarah. Malam Caca. Ya, ini sambil nanti kita akan banyak membahas. Mungkin sekarang saya ingin satu pertanyaan dulu. Ini pasti pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Penunjukan atau pemilihan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo sudah dapat restu juga tidak dari Presiden Jokowi? Karena tidak hadir di sini, Bang Basarah, seperti apa? Iya, Caca. Baik Pak Jokowi maupun Ibu Megawati Soekarno Putri adalah tokoh-tokoh bangsa yang tahu betul bagaimana sistem ketatanegaraan kita. Pak Jokowi sendiri bolak-balik mengatakan bahwa untuk urusan calon presiden, calon wakil presiden adalah wewenangnya partai politik. Dan Bu Mega juga sebagai seorang tokoh nasional sangat memegang teguh mana ranahnya ketua umum partai politik dan mana ranahnya presiden. Nah, di dalam kaitan itulah saya kira proses penentuan calon presiden saat Mas Ganjar diputuskan pada 21 April 2023 yang lalu ataupun
pada saat memutuskan dan mendeklarasikan Profesor Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden Mas Ganjar Pranowo, semuanya berasal dari proses sistem ketatanegaraan itu. Nah, saya kira tidak ada persoalan terkait dengan posisi Pak Jokowi yang dibicarakan oleh sebagian kalangan yang sekarang ini sedang berada di luar negeri, sehingga beliau tidak bisa menghadiri secara langsung penetapan bakal calon wakil presiden Profesor Mahfud MD karena beliau sedang tugas kenegaraan di Saudi Arabia dan di Tiongkok. Begitu, Caca. Iya, ditahan dulu Bang Basara, nanti kita akan lebih banyak lagi menggali mengenai kenapa harus Mahfud MD, bagaimana kemudian hingga akhirnya pendekatan dari PDIP berhasil membuat Pak Mahfud mau masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Teka-teki siapa yang mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang akhirnya terjawab sudah. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, umumkan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar. Megawati mengaku keputusan ini diambil setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para ketua umum partai yang berkoalisi dengan PDIP. Karena itulah, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sayangnya dalam momen itu tak nampak kehadiran Joko Widodo, kader PDI Perjuangan yang tengah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi memang tengah melakukan lawatan ke Cina serta Arab Saudi. Tak hanya itu, tak nampak pula kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang tengah menjabat sebagai Wali Kota Solo. Jika Gibran beralasan dirinya tak diundang, Puan Maharani, Ketua DPP PDIP menyebut memang tak semua kader diundang dalam deklarasi ini. Deklarasi nggak diundang, Mas? Ya. Ada perintah untuk nonton bareng, Mas, atau nonton daring, Mas? Kapan, Mas? Benar nonton? Ya, iki bari iki ya. Aku tak ngerampung kayak gawe. Nonton di mana, Mas? Ke DPC atau di kantor? Nanti. Nggih. Yuk. Makasih. Tak ngerampung kayak gawe. Ya. Memang tidak diundang ke acara deklarasinya ya, Mas ya? Ya, Mas ya. Yang bertemu dengan Pak Hasso itu memang sama ketua TPNGP, Mas ya? Pertemuan bulan Hasso dengan ketua. Katanya nanti bertiga sama Mas. Iya, nanti dijadwal ulang. Itu soal kepastian dengan masuk atau tidaknya gitu. Nanti dijadwal ulang, kita ketemu. Nggih. Pun nggih. Acara ini yang diundang itu hanya ketua umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Mengapa deklarasi ini dilakukan tanpa kehadiran Presiden Joko Widodo? Lantas setelah Ganjar Pranowo mendeklarasikan Mahfud MD sebagai pasangannya, kapan Prabowo Subianto akan mendeklarasikan pasangan cawapresnya? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja saya akan tanya kepada Bang Basarah, karena tadi masih satu pertanyaan, ternyata ya sosok Jokowi dan juga Megawati pasti ya penting pemilihan Pak Mahfud sebagai sosok pendamping Ganjar. Tapi Bang Basarah, ketika deklarasi Ganjar sebagai cawapres, Jokowi hadir. Tapi ketika deklarasi Mahfud MD pendamping Ganjar, Presiden Jokowi tidak hadir. Bang Basarah, kenapa tidak tunggu ketika Presiden
sampai ke Indonesia, tugasnya sudah selesai. Kenapa sekarang? Apa yang mau dikejar? Kenapa terburu-buru, Bang Basara? Sebenarnya tidak ada yang buru-buru, Caca. Bagi PDI Perjuangan, tugas kenegaraan seorang presiden itu lebih penting daripada agenda kepartaian. Satu. Yang kedua, publik sama-sama mengetahui tugas kenegaraan yang sekarang ini sedang dilaksanakan oleh Pak Jokowi, yaitu kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dan Saudi Arabia. Di sisi lain, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sudah dibuka sejak tanggal 19 Oktober besok, dan waktunya hanya sampai tanggal 25 Oktober, singkat sekali begitu. Nah, oleh karena itu kami memisahkan antara agenda kenegaraan dan agenda kepartaian. Di sisi lain, kalau kaitannya dengan Profesor Mahfud MD, beliau tadi mengatakan sebagai Menko Polhukam, beliau sudah lapor kepada Wakil Presiden, karena kebetulan Wakil Presiden sedang berada di Jakarta. Saya kira pada saatnya nanti Pak Mahfud MD juga akan lapor kepada Presiden Jokowi selaku atasannya. Saya kira tidak ada persoalan terkait dengan hal itu bagi PDI Perjuangan, Caca. Sarah, kalau begitu, image yang kemudian dipertanyakan oleh publik dengan tidak hadirnya Presiden Jokowi ini menandakan hubungan antara PDIP dengan Presiden Jokowi renggang. Bagaimana jawabannya? Saya kira itu kan persepsi publik. Bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dan bagi PDI Perjuangan, sampai dengan detik ini merasa tidak pernah ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi maupun keluarganya. Kami senantiasa mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai 9 tahun terakhir ini. Bahkan sejak era beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur. Kami juga mengawal pemerintahannya Mas Gibran di kota Solo. Mengawal pemerintahan Mas Bobi di kota Medan sampai dengan saat ini. Sehingga kami merasa tidak punya persoalan apapun dengan Pak Jokowi. Saya kira demikian posisi PDI Perjuangan, Caca. Sarah, ditahan dulu karena mewakili Partai Gerindra. Tampaknya saya sudah tersambung dengan Mas Habibur Rahman. Mas Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mas Habib, bolehlah kemudian berikan komentarnya penunjukan Pak Mahfud sebagai pendamping Ganjar, mengingat Gerindra juga ini sudah masuk ke dalam bursa cawapres untuk Pak Prabowo. Tapi keduluran PDIP ini, bagaimana Mas Habib? Ya, tentu pertama kami mengucapkan selamat ya kepada PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, soal sosok Pak Mahfud, saya mengenal beliau ya, beliau orang baik ya dan orang kerja. Dulu 2014 saya pernah bekerja sama dengan beliau selaku ketua tim ses Prabowo Hatta. Ya, kami siap berkontestasi, siap berkompetisi dengan pasangan tersebut secara fair ya dalam suasana yang guyup, rukun, damai. Jadi soal kandidat bacawa presnya Pak Prabowo memang banyak sekali yang diusulkan masyarakat. Tadinya juga ada Pak Mahfud ini, namun nggak ada masalah karena masih banyak lagi juga kandidat-kandidat yang lain yang diajukan masyarakat yang saat ini sedang dibahas oleh para ketua umum partai politik untuk segera diputuskan dan diumumkan serta didaftarkan. Ya, ditahan dulu, Mas Habib. Sekarang saya sudah ada narasumber di studio TV One, Mas Khairul Umam sebagai pengamat politik kita. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Umam. Malam, tapi mungkin saya ingin bertanya satu hal terlebih dahulu sebelum nanti saya akan menutup segmen ini. Kita akan membahas lebih banyak di segmen berikutnya. Bang Basara, kalau tadi Pak Jokowi tidak hadir dalam deklarasi hari ini, ya karena tugas lebih penting di atas segalanya. Tapi Gibran, kenapa tidak diundang? Tinggal naik pesawat ke Jakarta. Sesimpel itu, bagaimana Bang Basara? Tadi sudah dijelaskan Caca sama Mbak Puan ya, bahwa acara deklarasi bakal calon wakil presiden ini kan levelnya acara nasional. Sehingga pilar-pilar partai yang hadir itu adalah mewakili pengurus partai pada tingkat nasional. Maka yang hadir dari unsur partai itu hanya DPP partai, tentu mendampingi ketua umum, lalu tim pemenangan nasional, ketua umum dan para DPP partai politik lain dan perwakilan relawan. Memang tidak ada agenda kami untuk mengundang unsur pilar kepala daerah. Tak satu pun unsur kepala daerah diundang dalam acara deklarasi di gedung DPP partai. Kecuali mengundang mereka untuk hadir secara Zoom
Dan edaran itu sudah kami berikan kepada seluruh jajaran partai, termasuk tiga pilar partai yang ada di kepala daerah, begitu. Kalau akhirnya Mas Gibran tidak hadir di Zoom meeting yang dibuka oleh DPP Partai dan diundang oleh DPP Partai, saya kira jawabannya mesti ditanya langsung kepada Mas Gibran, bukan kepada DPP Partai. Tapi kalau bicara undangan yang hadir secara offline di kantor DPP Partai, penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Puan itu tadi. Yang diundang hadir adalah unsur DPP Partai. Oke. Begitu, Caca. Ditahan dulu Bang Basara, mungkin singkat saja dikomentari deklarasi hari ini, Mas Umam, apakah ini menunjukkan peta politik dan peta dukungan secara terang benderang ini per hari ini yang terjadi. Bagaimana Mas Umam? Ya, kalau kita cermati Mbak Caca, bagaimanapun juga ketidakhadiran Pak Jokowi atau upaya untuk mendeklarasikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di saat Pak Jokowi tidak sedang berada di Indonesia, saya pikir itu adalah sinyal yang kuat bahwa positioning PDIP saat ini menimbang variabel Jokowi ataupun tidak menimbang variabel Jokowi, PDIP tetap kukuh untuk mencapreskan Pak Ganjar dan sekarang dengan Pak Mahfud. Problemnya kemudian begini, ada satu statement yang saya pikir itu cukup kritis disampaikan oleh Mbak Puan tadi, tolong tanyakan juga kepada Pak Presiden, apakah masih tetap mendukung Pak Ganjar ataukah tidak? Saya juga ingin tahu. Dalam konteks politik, dalam tradisi Japanese leadership style, apa yang disampaikan Mbak Puan adalah sebuah pertanyaan besar. Dan itu mempertanyakan political positioning dari Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ketika kemarin Pak Jokowi hadir di Rakernas Projo, kemudian memang di situ tidak ada deklarasi, tapi hanya dalam hitungan jam diikuti dengan deklarasi Projo kepada Pak Prabowo, itu adalah sebuah sinyal politik yang kuat, kode keras bahwa sel-sel kekuatan lingkaran politik Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau misal kemudian hal-hal seperti itu termasuk kemudian kemarin di Mahkamah Konstitusi tampaknya begitu mudah dibaca oleh PDIP bahwa positioning Pak Jokowi saat ini head to head dengan PDIP. Oke, ketika Mbak Puan bertanya kepada wartawan, wartawan kemudian bertanya balik, wah ternyata begitukah kondisi PDIP dan juga Presiden Jokowi? Dengan kondisi seperti itu, apa yang akan diambil oleh Partai Gerindra khususnya Pak Prabowo? Ya sudah ambil saja Gibran atau seperti apa? Ataukah mungkin tokoh NU sama dengan dua pasang lainnya sesaat lagi? Kalau pakai kacamata analisis Mas Umam di sini bahwa momen deklarasi hari ini menegaskan bahwa positioning Pak Jokowi lebih clear kepada Pak Prabowo. Langsung saja saya akan tanya kepada Mas Habib. Mas Habib, ini dikatakan oleh Mas Umam, apakah kemudian bagaimana ini? Ini lampu hijau sama seperti baju saya. Gerindra fix mengambil Gibran untuk pasangan dengan Pak Prabowo atau seperti apa? Ya, soal analisa ahli politik, ilmuwan politik dan masyarakat tentu akan menjadi masukan bagi kami ya. Namun demikian penentuan calon wakil presidennya Pak Prabowo adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks dan kami sampai saat ini informasi yang kami dapat dari pimpinan bahwa memang belum mengerucut ke satu nama yang masih posisi keempat sosok itu ya yang disebut latar belakangnya berasal dari luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi belum ada ya bahasan untuk spesifik ke sosok tertentu. Oke, ditahan dulu Mas Umam. Mungkin sekarang saya sambil mengecek ya bagaimana apakah saat ini acara yang rencananya akan digelar di Museum Arsip Nasional apa sudah siap atau tidak kabarnya bahwa akan ada deklarasi Ganjar Mahfud MD di sana. Ya pemirsa, kita akan cek di sana sudah ada rekan kami Syahda yang sudah siap mengabarkan dari sana. Syahda. Saya Mbak Split. Syahda, silakan dengan laporannya. Baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Baru saja tadi siang pengumuman deklarasi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo ini dibacakan atau disebutkan langsung oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri, tepatnya di kantor DPP PDIP. Dan nama dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan Mahfud MD ini telah resmi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Dan tentunya rangkaian dari
deklarasi yang tadinya sempat dibacakan di DPP dan saat ini kembali lagi akan dilangsungkan tepatnya di Gedung Arsip Nasional tempat saya berada di Bilangan Jakarta Pusat. Dan memang malam ini nantinya akan dilangsungkannya pertemuan antara Ganjar dan juga Mahfud. Ini merupakan momentum yang menarik karena keduanya sama-sama tampil bersama di sini menghadap generasi muda, Gen Z, anak-anak muda milenial untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Kemudian juga Ganjar dan Mahfud nantinya akan menyampaikan juga visi misi dan juga sinkronisasi antara apa yang ingin mereka capai bagi bangsa ke depannya serta bagaimana kemudian generasi muda ini sama-sama untuk menjadi rangkulan masa depan Indonesia ke depannya. Selain itu, sejumlah persiapan yang dipersiapkan di sini yakni Caca dan juga pemirsa ini sudah bisa Anda lihat sendiri bahwa di gedung ini bisa menampung sekitar ratusan orang. Kemudian juga ada generasi muda yang juga nantinya akan melihat kehadiran dari Ganjar dan Mahfud. Namun kami belum bisa mendapatkan informasi kapan nantinya Ganjar dan Mahfud akan tiba di sini dan kami akan nantikan rangkaian acara. Sementara demikian kembali ke studio Caca. Terima kasih Syahda mengabarkan langsung dari Museum Arsip Nasional. Kita tunggu nanti acara akan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Satu pertanyaan kepada Bang Basarah di sini bahwa kita tahu ini begitu banyak informasi yang simpang siur, tapi kita percaya kalau keluar langsung dari Bang Basarah. Bang Basarah, jadi sebenarnya ini bagaimana posisi dari Gibran untuk PDIP ini sendiri? Kabarnya dengan putusan MK digadang-gadang berpasangan dengan Pak Prabowo. Kita harapkan hari ini ada pertemuan ya, apakah masih di PDIP atau tidak? Katanya mau jadi jurukamnya Ganjar tapi tidak diundang hari ini, Bang Basarah. Iya, fokusnya jadi ke Gibran ya. Pertama gini Caca, dalam konteks kenegaraan, keputusan Mahkamah Konstitusi itu satu hal. Kita menghormati kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sekalipun keputusan itu menimbulkan berbagai kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita. Kedua, apakah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding mau digunakan oleh keluarga Presiden Jokowi untuk mencawapreskan Mas Gibran Pranowo atau tidak? Sepenuhnya kami serahkan kepada kearifan keluarga besar Pak Jokowi dan penilaian dari masyarakat luas, dari rakyat Indonesia. Kami tentu tidak bisa mencampuri wilayah keputusan keluarga Presiden Jokowi. Di dalam kaitan posisi Mas Gibran dan Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, sampai dengan detik ini, posisi PDI Perjuangan masih menganggap dan menempatkan Pak Jokowi sebagai kader utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini sedang mengemban tugas negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Pun demikian dengan Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan yang saat ini sedang mengemban amanat dan tugas dari rakyat sebagai Wali Kota Solo. Keduanya sampai dengan detik ini masih dalam posisi yang kami letakkan sebagai kader PDI Perjuangan yang mengemban amanat negara dan daerah yang wajib kami kawal pemerintahannya. Sejak 9 tahun lalu Presiden Jokowi dan juga kemudian Mas Gibran sejak 2 tahun lalu, demikian juga Mas Bobi. Sehingga sampai dengan detik ini saya harus sampaikan kepada masyarakat luas bahwa PDI Perjuangan tidak pernah merasa ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi maupun keluarga Pak Jokowi. Dan kami pun positive thinking. Kami juga menganggap sampai dengan detik ini Pak Jokowi juga merasa tidak pernah punya persoalan apapun dengan PDI Perjuangan. Saya kira posisi moral politik PDI Perjuangan di situ Caca letaknya. Baik, jadi intinya Bang Basarah, Ibu Mega, PDIP tidak bisa mencegah jikalau nanti memang Gibran mau berpasangan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Partai tidak bisa mencegah begitu? Ya, kalau sudah menyangkut keputusan pribadi dan keluarga, tentu kita akan serahkan keputusan itu kepada keluarga Pak Jokowi sendiri. Kalau partai kan tentu punya mekanisme dan aturan organisasi masing-masing, sebagaimana juga Mas Habib dan Gerindra juga punya peraturan internal organisasi masing-masing. Saya kira beliau berdua adalah tokoh-tokoh nasional dan tokoh daerah yang tahu betul mana aturan bernegara dan mana aturan berpartai. Saya kira begitu Caca. Oke, nanti sesaat lagi kita akan membahas mengenai strategi juga ini paling penting ya Mas Umam, bahwa dengan dua ada sosok pasangan mengambil faktor dari atau mungkin cawapres yang kuat di sosok NU, ini juga menjadi bahwa oh ternyata peta pertarungannya ini adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga untuk merebut suara NU. Apakah nanti Pak Prabowo akan mengambil langkah yang sama? Di satu sisi bahwa hari ini Partai Golkar juga bertemu dengan Kaisang. Apa artinya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Wakil Presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ya, mungkin pertanyaan kembali saya tanyakan kepada Bang Basarah. Bang Basarah, PDIP memilih Pak Mahfud sebagai pendamping Ganjar. Apakah ini menandakan bahwa 2024 adalah berebut suara NU? Mengingat memang sangat kuat Pak Mahfud dari basis NU. Tapi seberapa yakin PDIP mengingat darah hijaunya NU ini juga ada Caimin? Jelaskan dan tegaskan, Caca, bahwa pemilihan Ibu Megawati Soekarno Putri yang didukung Ketua Umum partai-partai pengusung lainnya terhadap Profesor Mahfud MD bukan didasarkan atas pertimbangan pragmatis semata, baik pertimbangan pragmatis elektoral, apalagi pertimbangan pragmatis memiliki kapital finansial yang banyak untuk mengikuti kontestasi Pilpres. Pemilihan terhadap Profesor Mahfud MD lebih utama pada pertimbangan ideologis. Bu Mega seperti berkali-kali saya katakan, selalu berpedoman pada sejarah bangsa, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, bahwa negeri ini dibentuk salah satunya adalah karena kesepakatan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan yang bertemu pada titik ideologi Pancasila. Itulah konsensus antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Nah, Bu Mega selalu membuat simbolisasi kepemimpinan nasional itu dari dua golongan itu. Pertama, sejak wakil presiden, sejak menjadi presiden bersama Nahdlatul Ulama, kayak Abdurrahman Wahid dan Pak Hamzahas. Pak Jokowi pun demikian, dipasangkan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, dengan Pak Yusuf Kalla, dengan Pak Kiai Maruf Amin. Nah, dalam konteks Prof. Mahfud MD ini, yang menjadi pertimbangan utama juga adalah pertimbangan ideologis historis itu. Bahwa pertimbangan elektoral itu menjadi salah satu pertimbangan, ya, kami harus akui. Tetapi pada posisi politik Profesor Mahfud MD, beliau ini adalah salah satu tokoh bacawa pres yang sering digadang-gadang oleh lembaga survei. Tapi tak sekalipun Prof. Mahfud MD pernah mempromosikan apalagi mengkampanyekan dirinya. Bicara dengan tokoh-tokoh partai seperti kami agar dicalon pun tidak pernah. Tetapi harus kita akui bahwa Prof. Mahfud MD ini adalah tokoh dan kader Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur yang sekarang menjadi tokoh nasional. Beliau dari sedikit tokoh orang Indonesia yang pernah menjabat di tiga lembaga trias politika. Di eksekutif sebagai menterinya Presiden Abdurrahman Wahid dulu, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga pernah menjadi anggota DPR. Lengkap sekali pengalaman trias politikanya. Jadi pertimbangan kepada Prof. Mahfud selain pertimbangan ideologis, yang paling utama adalah pertimbangan kualitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Dan oleh karenanya saya kira tokoh Pak Mahfud ini bukan hanya dari kalangan NU dan Jawa Timur, tetapi karena dia tokoh nasional, saya kira pendukung Profesor Mahfud MD setelah beliau dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden akan datang dari seluruh penjuru tanah air dan berbagai elemen-elemen masyarakat Indonesia. Oke. Saya kira begitu, berbagai pertimbangannya, Caca. Baik, Mas Umam boleh ditambahkan, jadi kira-kira pola apa yang akan diambil oleh Pak Prabowo? Mengingat Ganjar sudah dengan Pak Mahfud, Anies dengan Caimin, apakah mengambil sosok NU, Khofifah, atau tetap ke Gibran? Di samping itu juga Golkar hari bertemu dengan Kaesang. Kode-kode apa lagi ini, bagaimana? Ya, kalau misal situasinya sudah seperti ini, Mbak, Anies Baswedan sudah dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, kemudian Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Maka harus menjadi sebuah kontemplasi cukup mendalam bagi kubu Pak Prabowo untuk memikirkan kembali apakah kemudian ingin memaksakan diri bersama dengan Gibran. Kalau kemudian Pak Prabowo memaksakan diri dengan Gibran, maka dia berpotensi masuk dalam killing ground. Dia bisa menjadi titik tembak dari berbagai elemen, bukan hanya dari kelompok koalisi perubahan, tetapi juga dari PDIP sendiri dan juga kalangan masyarakat sipil. Dan situasi itu tampaknya cukup menjadi catatan yang cukup serius untuk mendegradasi kredibilitas pencapresan Pak Prabowo. Nah, karena basis dua kompetitor yang lainnya sudah menggunakan variabel Nahdlatul Ulama, maka menjadi penting bagi Pak Prabowo untuk mempertimbangkan variabel Nahdlatul Ulama di situ. Kalau misal tidak, maka dia akan kerepotan. Partai-partai seperti PDIP termasuk Gerindra, barangkali kalau misal ditimbang kadar nasionalismenya itu bisa sekitar 24 karat. Maka kemudian backup yang tadi disampaikan oleh Pak Basarah dan juga diyakini oleh para elit PDIP, kekuatan nasionalis jika tidak di backup oleh kekuatan Islam moderat, itu dia akan pincang. Nah, situasi inilah yang tampaknya harus menjadi pertimbangan serius, ditambah lagi
ada situasi di mana kemarin pasca putusan Mahkamah Konstitusi tampaknya reaksi dari masyarakat sipil terhadap pemerintah sendiri, termasuk kepada keluarga Pak Jokowi, sepertinya betul-betul di luar dugaan. Nah, situasi ini yang kemudian seolah menghidupkan kembali kartu-kartu politik dari tokoh-tokoh yang seperti Erick Thohir, kemudian Mbak Hovifah untuk hidup kembali. Nah, kalau misalnya kemudian itu bisa dipertimbangkan, waktu tidak banyak, praktis besok sudah pendaftaran 2 minggu. Baik. Setelah ini. Mas Habib, apakah ini menandakan bahwa langkah Gerindra dan juga Pak Prabowo ini seakan terkunci dengan dipilihnya Pak Mahfud, bahwa tidak ada pilihan lain, bahwa harus dari sektor NU juga, Gibran jauh, ada penolakan, bahkan bukan juga NU. Jadi seperti apa ini? Apakah Erick Thohir, Khofifah? Ya, pertama kami tentu tidak akan reaktif ya, dalam mengamati, dalam mencermati situasi politik terkini ya. Dan kami akan memandang jernih, mengamati semua dinamika yang terjadi sehingga bisa menyimpulkan gejala-gejala ini sebetulnya gejala apa. Tadi disampaikan soal putusan MK, kami juga menangkap sudut pandang yang berbeda daripada yang disampaikan Mas Umam, ya, bahwa mata kita juga tidak bisa menutup tertutup sebelah, karena sebaliknya di samping ada orang-orang yang menentang, tak kalah banyaknya pihak-pihak yang menyetujui, mensyukuri bahkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama kaum muda, kelompok milenial, kelompok generasi Z, dan itu semua kami pantau. Ya, jadi tidak benar ya kalau disebut masyarakat sipil semuanya menolak putusan MK dan itu menjadi hal yang negatif terkait kapasitas pencapresan Pak Prabowo ya, kalau nanti dikatakan dikait-kaitkan dengan Mas Gibran. Tidak sebenarnya salahnya, tidak sepenuhnya salah juga ya kan, tetapi kami selalu membandingkan dengan fakta-fakta lain yang kami temukan ya. Saya sendiri di daerah pemilihan saya melihat begitu banyaknya warga yang menyatakan dukungan terhadap putusan MK karena ini dianggap sebagai putusan yang memberikan ruang kepada generasi muda. Nah, karena itu memang faktor NU, faktor Jawa Timur kami akui sebagai faktor yang penting ya. Tapi tentu saja kembali lagi kami menilai ya langkah-langkah politik ini harus didasarkan pertimbangan yang komprehensif, pertimbangan yang skalanya juga nasional. Mungkin itu. Oke, sekarang saya kembali ke Bang Basarah. Bang Basarah, kita juga belum menggali ini sebenarnya. Kenapa bisa kemudian Pak Mahfud oke dengan PDIP untuk maju dalam Pilpres 2024? Proses pendekatan dan chemistry dengan Pak Ganjar ini seperti apa sih? Prof Mahfud untuk menyatakan bersedia bergabung menjadi bacawa presnya Mas Ganjar Pranowo, saya kira bukan suatu hal yang baru. Prof Mahfud MD sendiri sudah sejak lama bekerja sama dengan PDI Perjuangan maupun dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada saat Ibu Mega sebelum Prof Mahfud menjadi Menko Polhukam, beliau bersama-sama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan banyak lagi forum-forum kebersamaan Prof Mahfud MD dengan PDI Perjuangan dan kader-kader PDI Perjuangan. Saya kira bukan satu hal yang baru kebersamaan Prof Mahfud dengan PDI Perjuangan, apalagi pada saat beliau menyatakan kesediaannya tadi pagi untuk menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar Pranowo, Caca. Oke, dikomentarin Mas Umam, perpaduan Ganjar dan Pak Mahfud ini racikan yang jitu atau bagaimana? Iya, racikan jitu kalau misal kemudian diletakkan pada basis keyakinan tadi nasionalis religius. Tetapi di saat yang sama, bagaimanapun juga komposisi Ganjar Mahfud itu memang memberikan penguatan pada basis segmen Jawa, terutama di Jawa Tengah karena Mas Ganjar dari Gubernur Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur bagaimanapun juga Pak Mahfud juga berasal dari Madura, kemudian juga memiliki komunikasi yang cukup intens dengan para kiai, jaringan santri, pesantren di wilayah Tapal Kuda dan lain sebagainya. Tetapi ada titik lemah di mana kemudian komposisi Ganjar Mahfud itu memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana dengan basis Jawa Barat dan juga Banten. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya harus diantisipasi oleh PDIP dan juga tim pemenangan Ganjar Mahfud, karena dengan meletakkan dua nama ini maka kemudian bisa berpotensi terjadi kekosongan pemain
terutama dari segmen ini, terutama di wilayah Jawa Barat dan juga Banten. Karena bagaimanapun juga per beberapa pengalaman pemilu sebelumnya, PDIP relatif tidak begitu kuat di Jawa Barat dan juga di wilayah Banten tentu ada beberapa challengernya. Nah, ini bisa dibaca oleh kubu Pak Prabowo kalau misal kemudian menghitung betul bagaimana kemudian cawapres yang bisa memberikan insentif elektoral, maka Pak Prabowo yang relatif memiliki kekuatan di Jawa Barat dan juga kemarin menang di Banten, maka perlu mendapatkan basis kekuatan dari Jawa Timur. Nah, di level ini maka cawapres yang perlu dipilih oleh Pak Prabowo bukan hanya representasi dari kekuatan Nahdlatul Ulama, tetapi juga memiliki kekuatan teritorial, penguasaan teritorial, terutama di wilayah Jawa Timur. Kalau misal kemudian Jawa Barat dengan DPT terbesar 33 juta, kemudian ditambah dengan Banten, kemudian diperkuat dengan Jawa Timur yang menjadi battlefield dari penentuan pilpres beberapa pilpres yang lalu dan kemudian nanti di 2024, maka itu berpotensi menjadi sebuah kekuatan mesin politik yang cukup solid. Tetapi sekali lagi semua itu bergantung pada Pak Prabowo dan lingkarannya untuk memikirkan ulang apakah ingin tetap bersama Gibran ataukah bersikap realistis dengan rekalkulasi dari bagian-bagian kekuatan yang tadi sudah dibaca sedemikian rupa, merespon realitas politik per hari ini. Ganjar sudah bersama Pak Mahfud dan Anies sudah bersama Muhaimin. Oke, melakukan kalkulasi politik ini menjadi penting. Mungkin sekarang saya akan kembali nih bertanya kepada Mas Habib. Mas Habib, boleh dong dijelaskan ini arti dari pertemuan partai koalisi dari Gerindra ini sendiri, yakni Golkar bertemu dengan Kaesang ini apa? Ini menandakan apa? Ya, namanya silaturahim ya, penjajakan selalu dilakukan oleh koalisi Indonesia Maju. Kami saling memberikan keleluasaan ke rekan-rekan untuk menjajaki, menggali informasi, meresapi ya, dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai macam pihak. Dan pada akhirnya para ketua umum partai politik lah ya, Prabowo dan sahabat-sahabatnya yang nanti akan memutuskan. Oke, baik. Mbak Caca, sedikit Mbak Caca. Menurut informasi spekulatif, konon kabarnya agenda hari ini itu rencananya sebenarnya itu diupayakan untuk menggolkarkan Mas Gibran. Jika memang deklarasi antara Gibran dengan Prabowo itu terjadi kemarin-kemarin. Tetapi karena situasinya belum menentu, ada ketidakpastian, rasanya kemudian terjadi proses judgment itu. Nah, situasi ini yang tampaknya akan terus bergulir sampai kemudian menentukan satu titik keputusan siapa pendamping Pak Prabowo sesungguhnya. Oke, mungkin terakhir dijawab dong Bang Basara ini. Bang Basara, ya. Kurang beretika menyampaikan sesuatu yang dia sendiri nggak yakin. Ya, silakan saja kalau memilih standar moral seperti itu. Baik, Mas Habib, namanya juga ini analisis ya. Bang Basara, banyak sekali ya spekulasi-spekulasi di publik. Pastinya harus ditanggapi dan juga dijawab ya untuk tidak ada kebingungan. Mulai dari Gibran pindah partai ke Golkar, ini seperti apa tanggapannya? Caca, memang akhir-akhir ini banyak sekali muncul spekulasi di tengah-tengah masyarakat kita tentang perihal bagaimana sebenarnya loyalitas dan kesetiaan Pak Jokowi dan keluarganya kepada partai yang melahirkan, membesarkannya dan menjaganya hingga saat ini. Banyak yang mengatakan Pak Jokowi akan meninggalkan, mengkhianati partai yang melahirkannya. Saya secara pribadi termasuk orang yang masih berpikir positif kepada beliau. Saya yakin Pak Jokowi dan keluarganya adalah orang baik dan keluarga yang baik, karena saya berpikir partai politik yang dulu di 2 kali pemilu presiden saja melakukan hal-hal yang kurang mengenakan, kurang patut dan lain sebagainya, beliau rangkul. Masa sih partai yang melahirkan, membesarkan dan menjaganya akan beliau tinggalkan atau akan beliau pukul? Saya kira nalar sehat saya tidak sampai pada kesimpulan sebagaimana yang saat ini ramai dibicarakan di publik. Saya yakin Caca pada akhirnya insya Allah saya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak Jokowi tetap membuktikan bahwa dia tidak akan hanya meninggalkan legasi pembangunan fisik bagi bangsanya saja. Saya juga yakin dia juga akan meninggalkan legasi pembangunan karakter bangsa Indonesia, yaitu karakter yang penuh kesetiaan, penuh persaudaraan,
Terutama sebagaimana yang sering beliau katakan, ingin persatuan nasional bangsa Indonesia itu dijaga, apalagi dalam pilpres yang akan datang. Saya kira salah satu persatuan yang akan dia mulai tentu dari partainya sendiri. Saya kira begitu tanggapan saya secara pribadi, Caca. Terima kasih Bang Basara, terima kasih Mas Habib, terima kasih Mas Umam. Kita tunggu nanti besok apakah hanya 2 pasang saja yang mendaftar ke KPU pemirsa. Karena di media saat ini yang masih santer terdengar dari Amin sendiri akan mendaftar dan bisa jadi dari Ganjar dan juga Mahfud MD. Kita tidak tahu untuk Pak Prabowo seperti apa. Langsung deklarasi, langsung daftarkah? Itu dia dinamika masih akan mungkin terjadi di esok hari pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Ini ada kabar yang luar biasa. Pastinya kita akan terus mengabarkan kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Informasi yang terbaru, rumah sakit di Gaza luluh lantak akibat serangan Israel. Usai jeda berikut. Ya pemirsa, masih ada berlangsungnya acara di DPP Partai Golkar pemirsa usai bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan kabarnya akan ada rapat pleno yang akan digelar di sana. Langsung saja saya akan cek ke rekan kami Zinedine Duhan yang siap mengabarkan. Duhan, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tadi adanya pertemuan ini antara Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Tentunya tidak hanya berdua, namun juga ini didampingi oleh kader-kader PSI lain. Ini seperti Grace Natali dan juga dari Golkar, ini memang membawa kader-kader U40 atau under 40. Nah, di mana juga pada pertemuan ini Kaisang mengatakan bahwa PSI ini ingin belajar dari Golkar, bagaimana Golkar dapat menempatkan kader-kader yang berusia di bawah 40 tahun ini untuk menjadi legislatif maupun pemimpin daerah. Seperti salah satunya ini tadi yang dibawa oleh Erlangga Hartarto untuk berbincang bersama Kaisang Pangarep. Ini adalah Diko, Bupati Kendal, lalu juga ada Roro, anggota DPR RI, Alin Mus, dan juga ini sebagai ketua Golkar di Maluku Utara dan juga beberapa kader muda lainnya yang berusia di bawah 40 tahun. Namun selanjutnya ini masih akan ada agenda yaitu rapat pleno yang akan dilaksanakan di DPP Partai Golkar, tepatnya di kawasan Selipi, Jakarta Barat nih. Harusnya ini dimulai sejak pukul 19.00, namun sekarang masih tampak ini para kader masih menyantap hidangan makan malam sebelumnya nantinya akan melaksanakan rapat pleno yang mungkin akan digelar hingga larut malam nanti. Adapun juga memang ini yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah apakah di rapat pleno ini akan membahas mengenai cawapres atau tidak. Jawabannya adalah tidak, dikarenakan juga nanti cawapres akan dibahas pada rapat pimpinan nasional yang akan digelar pada hari Sabtu nanti. Adapun juga pleno ini digelar untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan menuju ulang tahun Golkar, yaitu tepatnya nanti pada hari Jumat akan diadakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sekaligus syukuran ulang tahun Golkar di DPP, lalu dilanjut dengan Rapimnas pada hari Sabtu nanti, Caca. Ya, terima kasih Duhan mengabarkan langsung dari DPP Partai Golkar. Di lain sisi pemirsa juga ada pertemuan antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tepatnya di rumah dinas Muhaimin Iskandar. Sudah ada reporter kami Hijul yang sudah siap mengabarkan dari sana. Hijul, silakan laporannya. Selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini Bacawa Pres Koalisi Perubahan Caimin atau Muhaimin Iskandar ini rencananya akan menggelar doa bersama dan juga mujahadah di rumah dinas Caimin yang berada di Jalan Widya Chandra 4 nomor 23 Jakarta Selatan. Dan jika kami pantau memang sejauh ini rencana dari pengajian doa bersama ini baru akan dimulai pukul 19.30, dan kalau kami pantau malam hari ini dari jamaah pengajian juga sudah banyak yang hadir. Ini merupakan perwakilan dari komunitas pengurus PKB ini dari wilayah dan juga dari pengurus pusat yang hadir untuk mengikuti doa bersama pada malam hari ini. Dan juga selain itu ada beberapa jamaah dari Pondok Pesantren Giri Kesumo Demak, Jawa Tengah yang juga akan hadir, di mana nantinya untuk doa bersama ini akan dipimpin oleh Kiai Haji Munif Zuhri. Ini merupakan pengurus dari Pondok Pesantren Giri Kesumo yang juga nantinya akan hadir dan juga memimpin dari doa bersama dan juga mujahadah dari Bacawa Pres Muhaimin Iskandar. Dan untuk tujuan dari doa bersama ini merupakan untuk kelancaran pendaftaran pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang rencananya akan dilakukan pada
pagi hari besok pukul 8 pagi di KPU Pusat. Dan sejauh ini kami belum dapat mengkonfirmasi apakah nantinya Baca Pres Anies Baswedan juga ikut hadir. Namun tadi informasinya Presiden PKS Ahmad Saicu juga akan hadir pada doa bersama pada malam hari ini. Kami kembalikan ke studio. Caca Anissa. Baik. Terima kasih Jul mengabarkan langsung dari kediaman Muhaimin Iskandar. Sekarang kita lihat lagi informasi lainnya di Indonesia pemirsa, di mana misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi menetapkan ada 5 orang sebagai tersangka, salah satunya suami korban. Pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Ratu 22 tahun di Jalan Cagak, Subang 2 tahun lalu akhirnya terkuak. Kasus terbongkar setelah saksi kunci sekaligus tersangka yaitu M. Ramdhanu alias Danu buka suara. Yosef Hidayah yang merupakan suami korban Tuti juga jadi tersangka. Danu dan Yosef kini ditahan. MR yang kemarin datang ke Polda mengaku dia sudah mengakui perbuatannya, namun kami masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengajukan diri sebagai JC. Nah, dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 4 sudah kita tetapkan sebagai tersangka, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Menurut polisi, pelaku lain belum mengakui perbuatannya. Namun polisi menemukan bukti bercak darah di baju Yosef hingga dijerat sebagai tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Pemirsa, Israel mengebom sebuah rumah sakit Al-Ahli Arab atau Baptis di Gaza. Pemirsa, sedikitnya ada 500 orang terbunuh akibat aksi keji Zionis tersebut. Video amatir menunjukkan detik-detik ketika rudal Israel meledak di rumah sakit Al-Ahli Arab yang berada di jantung Gaza. Tempat yang menampung anak-anak dan perempuan hancur seketika. Saksi mata mengatakan tubuh para korban bom bahkan berceceran dan hampir tidak ada yang ditemukan utuh. Sebagian dari mereka bahkan merupakan anak-anak. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya ada 500 korban jiwa dalam peristiwa pembunuhan massal ini. Mereka merupakan pasien, tenaga medis, serta pengungsi yang berlindung dari serangan keji Israel di Gaza. Orang-orang yang membawa serpihan jenazah korban ke rumah sakit Al-Shifa. Ya, serangan pada rumah sakit Al-Ahli Arab dikecam dunia internasional. Bahkan Raja Yordania menyebutkan sebagai pembantaian dan menjadi kejadian paling memalukan bagi kemanusiaan. Pemimpin Partai Politik Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti mengatakan serangan ini seharusnya membuat para pemimpin dunia mempertanyakan kembali dukungan mereka kepada Israel. Ya Allah, ya Allah. Ya Rabb. Ya pemirsa, rumah sakit Al-Ahli Arab di Gaza ini tengah merupakan fasilitas tempat pengobatan sekaligus tempat berlindung bagi ratusan penduduk di Gaza di tengah gempuran Israel. Namun ternyata Zionis tetap saja menjadikannya sebagai target rudal mereka. Bahkan video ini diabadikan kemarin hanya beberapa jam saja sebelum rudal Israel menghantam kompleks rumah sakit Al-Ahli Arab.
Pengunggahnya adalah Muhammad Sami, menggambarkan kondisi mental anak-anak yang trauma dengan serangan Zionis di tempat kelahiran mereka. Para relawan datang di siang hari untuk menghibur anak-anak yang menjadi korban kebiadaban Israel. Mereka diajak bermain, meluapkan kesedihan dan juga rasa takutnya. Namun siapa sangka sebagian besar dari anak-anak tersebut sudah bertemu dengan Sang Pencipta. Ya, turut berduka cita atas tragedi yang terjadi di Gaza. Kami masih akan terus mengabarkan bagaimana kondisi detik per detik, hari per hari atas konflik dan perang yang terjadi di sana, pemirsa. Tapi saya harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga Chilgo.